Farah itu di ruang jenazah yang saya lihat semua di kepala itu lumpur semua, sama di pipi kanan lumpur semua. Terus yang di sini di tangan kanan juga posisinya tangan kanan gini, tangan kiri nutupin mata posisinya. Terus kaki dua ini kan ini kayak itu dari Seorang mahasiswi UMM Faradila Amalia Najwa atau FAN 21 tahun ditemukan tewas mengenaskan di area Sungai Pasuruan pada Selasa 16 Desember. Dari hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Watukosek Sidoarjo, ditemukan ada luka cekik di leher korban hingga memar di sekujur tubuhnya. Korban ini kemudian tiba di rumah duka di Dusun Kerajaan Desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris Probolinggo pada Selasa dan baru dikebumikan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Belakangan sopir pribadi keluarga korban, yakni Samsul 40 tahun, mengungkap adanya kejanggalan dalam kasus kematian FAN. Kata Samsul, setelah hasil autopsi baru terungkap ada bekas cekikan di leher korban. Ada bekas pukulan di dahinya, bekas tekanan di nadi, hingga ada bekas cubitan di bagian paha FAN. Menurut pengakuan pihak kepolisian, kata Samsul, ada kejanggalan saat jenazah korban ini ditemukan. Pada saat itu polisi menemukan adanya lumpur pada rambut hingga pipi korban pada saat helm yang ia kenakan dilepas. Padahal helm yang dikenakan FAN tampak masih baru. Sang sopir mengungkap bahwa helm yang biasa FAN pakai itu masih berada di kosnya bersamaan dengan kendaraan korban. Samsul kemudian menduga bahwa pelaku membiarkan korban tewas dengan keadaan seolah-olah dibegal. Terlebih mengetahui handphone dan tas milik korban itu hilang seketika. Samsul kemudian mengungkap sosok korban yang ia kenal sebagai pribadi pendiam dan juga perhatian. Korban ini diketahui jarang keluar rumah kecuali hendak membeli sesuatu di toko. Menurut keterangan dari Kapolres Pasuruan, Kabid Humas Polda Jatim, yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 17 Desember. Jules menyebut bahwa saat ini terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Penyelidikan dilakukan oleh anggota tim gabungan Satreskrim Polres Pasuruan dan juga tim Jatanras Polda Jatim. Kemudian mengenai peran AS dalam kasus tersebut, Jules menyebut bahwa pihaknya masih belum bisa mengungkap, mengingat proses penyelidikan dan penyidikan yang masih terus berjalan. Akan tetapi Jules menegaskan bahwa pengembangan kasus tidak akan berhenti pada penangkapan terhadap Bribka AS. Pasalnya masih ada pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Farah itu di ruang jenazah yang saya lihat semua di kepala itu lumpur semua, sama di pipi kanan lumpur semua. Terus yang di sini di tangan kanan juga posisinya tangan kanan gini, tangan kiri nutupin mata posisinya. Terus kaki dua ini kan ini kayak itu dari fotonya itu, di foto yang diunggah sama media ini di Facebook apa ada lebam atau luka Pak di badannya? Sebelum itu masih belum kelihatan, tapi sesudah otopsi di jidatnya ini ada bekas tonjokan, terus di lehernya ada bekas cekikan, terus di lengan kiri di urat nadi ada bekas tekanan dah. Terus di paha sebelah kiri itu ada bekas lebam, kayak bekas dicubit apa gimana gitu. Itu dah yang saya tahu. Yang untuk Farah sendiri sehari-harinya seperti apa Pak yang sampean ketahui? Kalau yang saya tahu kan saya tukang antar jemputnya kalau ke kampus itu Mas. Biasanya Farah kalau mau pulang ke sini motornya ditinggal di kampus di posnya. Saya yang jemput pakai mobil. Terus pas mau balik ke kampus saya anterin. Biasanya kayak gitu. Kalau di dalam mobil itu nggak pernah rokok. Cuman nanya kalau saya nggak ada rokok. Cuman ditanyai kalau saya lapar mau makan nggak Mas. Itu dia cuman. Kalau orangnya baik. Kalau pas datang dari kampus di sini nggak pernah cerita apa-apa. Orangnya agak pendiam tapi berani.
Terus ini kan korban kan nggak pernah naik motor ya Pak. Waktu ditemukan kenapa kok bisa pakai helm? Nah itu yang jadi yang nggak tahu juga, soalnya motornya kan ada di kos itu. Di kos, ya. Waktu saya dari rumah sakit, saya sama Pak Kanit, Pak Yuni ya, Polsek Kiris, Kanit Reskrim, sama Pak Kades juga langsung ke kosnya Farah itu. Sepeda motor sama helmnya itu ada. Itu yang melekat berarti bukan helmnya Pak. Mungkin itu untuk Alibi ya? Ya, itu Mengelabui. helm untuk mengelabui aja. Soalnya itu waktu saya lihat di dalam kamar jenazah itu ya, kepalanya ini, rambut ini sampai pipi sebelah kanan lumpur semua ini. Terus katanya yang penyidik itu helmnya di dalam itu gak ada lumpur sama sekali. Berarti itu ada kan indikasi helm baru gitu ya? ada indikasi helm baru. Gitu. Pak tadi sempat bilang kalau sempat ngelihat CCTV di TKP. Bisa diceritakan kayak apa itu Pak? Kalau di TKP itu yang diperlihatkan sama sana dah, itu mobilnya parkir di situ, bahkan itu ada bekas rodanya di TKP, itu ada bekas rodanya. Habis itu dia putar balik ke arah Malang lagi. Berarti berbekal dengan CCTV itu ada dugaan kuat bahwa pelakunya Agus itu. Ya, itu yang dikabarkan sana, yang mesti dah yang A1 itu sekitar jam 4 sore kemarin. Waktu anggap dah pelaku ya yang dibawa Polda itu sekitar jam 12 siang. Siang. Waktu di rumah sakit. Waktu saya mau makan siang itu ke kantin rumah sakit. Itu pelaku lah dibawa Polda itu. Itu pelaku sempat ke kamar mayat. Kalau ditanya ke itu petugas yang jaga kamar jenazah, itu nggak masuk tapi nggak buka itu, nggak lihat jenazah. Terus di ini kan pakai kaos putih, di sininya mungkin prediksi saya sendiri itu darah, ada darah, tapi ditanyain katanya dia bilang saus cilok. Oh, berarti ke sana pelaku itu enggak sama istrinya? Enggak, sama istrinya. Oh, pas ketangkap sama Polda itu Bapak nyaksikan sendiri atau gimana? Maksudnya gimana? Melihat sendiri pas pelaku ditangkap atau gimana? Waktu itu saya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.